Bayangkan kamu sedang meneguk segelas air putih yang segar. Pernahkah kamu bertanya-tanya, sebenarnya air ini berasal dari mana? Apakah hanya dari sumur, dari hujan, atau ada cerita yang jauh lebih panjang? Air bukan hanya milik bumi. Molekul H2O terbentuk dari dua unsur paling melimpah di alam semesta, yaitu hidrogen dan oksigen. Hidrogen sudah ada sejak alam semesta lahir dari Big Bang, 13,8 miliar tahun lalu. Sementara oksigen baru muncul kemudian, hasil dari reaksi nuklir di dalam bintang-bintang raksasa. Ketika bintang meledak sebagai supernova, oksigen tersebar ke seluruh galaksi. Nah, oksigen ini bertemu dengan hidrogen. Lalu terbentuklah molekul H2O. Bahkan, teleskop ruang angkasa berhasil mendeteksi adanya es dan uap air di awan antar bintang, di komet, dan di planet-planet lain. Artinya, air adalah bagian alami dari kosmos itu sendiri. Lalu, bagaimana air bisa sampai ke bumi? Ada dua teori besar. Teori pertama menyebutkan, saat bumi masih muda sekitar 4 miliar tahun lalu, banyak komet dan asteroid menabraknya. Komet adalah bongkahan es dan debu, sementara sebagian asteroid juga mengandung mineral kaya air. Tabrakan inilah yang diduga membawa pasokan air raksasa ke planet kita. Teori kedua menyebutkan air sudah ada di mineral dalam perut bumi sejak awal pembentukannya. Saat gunung berapi meletus, gas hidrogen dan oksigen keluar, lalu bereaksi membentuk uap air. Seiring pendinginan, uap ini mengembun dan turun sebagai hujan pertama yang mengisi cekungan-cekungan menjadi samudra purba. Mungkin jawabannya bukan satu teori saja, tapi kombinasi keduanya. Bumi punya air dari dalam, ditambah hadiah air dari langit lewat komet dan asteroid. Sampai sini, menarik kan ceritanya? Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Dari Mana Ini dengan menekan tombol subscribe, biar kita bisa terus menjelajahi misteri alam bersama. Air di bumi terus berputar dalam sebuah sistem yang disebut siklus hidrologi. Inilah kenapa air yang kita minum sekarang bisa jadi dulunya pernah mengalir di sungai kuno ribuan tahun lalu, atau bahkan pernah berada di dalam tubuh dinosaurus. Siklus ini terdiri dari evaporasi, yaitu air di laut, sungai, danau yang menguap ke atmosfer. Lalu kondensasi, yaitu uap yang berubah menjadi awan. Kemudian presipitasi, yaitu turun kembali sebagai hujan, salju, atau es. Sebagian air masuk ke tanah menjadi air tanah, sebagian lagi mengalir ke sungai dan balik ke laut. Proses ini sudah berjalan miliaran tahun dan akan terus berlanjut. Dari mana air yang kita gunakan sehari-hari? Ada beberapa sumber. Air tanah yang diserap dari hujan dan menjadi mata air. Air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk. Air hujan meskipun kualitasnya bisa dipengaruhi polusi. Dan bahkan air laut yang bisa diminum setelah melalui proses desalinasi. Ada beberapa fakta menarik tentang air. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, tapi 97% diantaranya adalah air asin. Hanya 2,5% air di bumi yang tawar, dan sebagian besar membeku di kutub. Air yang bisa langsung kita gunakan jumlahnya kurang dari 1%. Setiap tetes air di gelasmu mungkin sudah berumur jutaan tahun, karena terus didaur ulang oleh alam. Dan yang lebih menakjubkan, air juga bukan hanya ada di bumi. Bulan Jupiter seperti Europa dan Ganymede, serta bulan Saturnus yaitu Enceladus, diyakini menyimpan lautan air di bawah permukaan esnya. Jadi, dari mana air berasal? Singkatnya, air terbentuk dari unsur dasar di bintang-bintang, diangkut ke bumi oleh komet dan asteroid, dikeluarkan dari dalam perut bumi lewat letusan gunung berapi, lalu dipelihara oleh siklus hidrologi hingga hari ini.
Setiap kali kita minum seteguk air, sebenarnya kita sedang merasakan hasil perjalanan panjang yang dimulai dari bintang miliaran tahun lalu. Kalau kamu punya pendapat tentang teori asal-usul air, coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya di channel Dari Mana.